Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPIB Kasih Karunia di Denpasar yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga. Pada malam hari ini kita bersuka cita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semuanya karena campur tangan Tuhan sehingga kita berada dalam suatu suasana sukacita di masa-masa pandemi ini. Oleh karena itu malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga malam hari ini, di mana firman Tuhan di dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 1-6 kita akan membaca. Namun sebelum Bapak Ibu, mari kita satu hati bersama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang begitu indah. Tuhan telah menolong, memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami dalam segala aktivitas. Dan malam yang penuh sukacita ini, Tuhan telah menghadirkan bersama-sama. Tuhan telah membuka hati kami untuk kami bersama-sama beribadah, bersama-sama kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami bersatu hati bersama-sama memohon curahan kuasa Roh Kudus memberkati, mengurapi hati kami, sehingga ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman ini, kami dimampukan untuk melakukan dan kami dimampukan untuk menjalankan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini dari pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat, yaitu siap menderita. Bapak Ibu saudara-saudara, penderitaan adalah salah satu tema yang sering muncul di dalam Alkitab. Bahkan kita ketahui bahwa anak Allah seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri, ia juga telah mengalami penderitaan. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Mengapa manusia harus menderita? Mengapa ada penderitaan? Dan mengapa orang yang telah hidup dalam Kristus juga mengalami suatu penderitaan? Dan bagaimana menghadapi
hidup berkemenangan atas seluruh penderitaan itu. Bapak Ibu, sejumlah pertanyaan tersebut telah menjadi suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab sepanjang masa. Pertanyaan bagi seluruh umat manusia. Meskipun demikian, penderitaan seakan-akan belum juga usai dari waktu ke waktu. Bahkan kalau kita melihat di masa pandemi seperti ini juga, menjadi suatu pertanyaan. Apakah segala kondisi ini juga disebut sebuah penderitaan? Bahkan bagaimana orang Kristen memberi respon atas kondisi seperti saat ini. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita belajar apa yang telah dijelaskan di dalam bacaan kita pada hari ini. Yaitu bacaan hari ini telah menyebut ada 2 jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama Bapak Ibu, yaitu penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa. Penderitaan yang kita alami kini adalah segala akibat yang timbul karena pilihan manusia untuk menyimpang dari kebenaran. Dosa yang dilakukan manusia memang terasa agak sangat nikmat pada awal-awalnya. Karena iblis telah merancangkan bahwa segala dosa selalu terlihat nikmat untuk dapat diikuti, bahkan dilakukan menurut kehendak si iblis. Nah, tawaran duniawi juga selalu terasa mudah, nikmat, dan bahkan menjadi hal yang biasa atau lumrah. Namun di balik semua itu, perlawanan terhadap kehendak Allah selalu berakibat bencana, berakibat hukuman, bahkan suatu kebinasaan. Sehingga jika ada orang yang menderita karena dosa-dosanya, itu sebenarnya adalah sebuah pilihan yang merupakan satu paket dengan kenikmatan di awalnya. Maka Bapak Ibu tidak heran jika menderita bagi banyak orang dianggap juga sebagai hukuman atas pilihannya yang salah. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima bacaan ini, di situ menjelaskan bahwa dosa manusia juga akan dihakimi, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, inilah akhir dari manusia yang memberontak kepada Allah. Dan bagian yang kedua, jenis penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan akibat melawan dosa. Nah, inilah Bapak Ibu penderitaan yang Kristus jalani. Dan juga menjadi penderitaan bagi orang-orang yang telah melawan dosa. Di sini ditegaskan bahwa Kristus juga menderita. Ia menderita karena melawan dosa. Ia menderita karena melawan ketidakadilan itu sendiri. Karena Kristus juga mengalami penderitaan ketika ia telah melawan dosa. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa orang yang melawan dosa juga ia harus menderita, Bapak Ibu. Nah, penderitaan melawan dosa bukanlah hukuman, tetapi sebagai sebuah akibat. Oleh karena melawan tipuan si jahat, melawan tipuan si iblis, sehingga orang-orang percaya juga akan menderita. Tetapi Bapak Ibu, penderitaan mereka bukanlah karena akibat dosa, tetapi karena melawan dosa.
Bapak Ibu, pilihan untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen itu adalah salah satu paket. Menjadi satu paket yang sangat lengkap. Dengan cara hidup untuk melawan arus dunia. Ayat 3 bacaan ini menjelaskan bahwa masa lalu yang jahat dari orang Kristen telah menjerumuskan mereka kepada kehidupan yang dimusuhi Allah. Namun ayat keempat di situ juga menjelaskan bahwa ketika orang percaya telah ditebus dan dibenarkan oleh karena Kristus, mereka akan memilih jalan berbeda yang tidak sama dengan pilihan duniawi. Bapak Ibu, keputusan untuk menjadi murid Kristus dan untuk mau menerima hidup baru, dari Dia juga merupakan sebuah panggilan untuk kita melawan arus dunia. Nah, inilah penderitaan yang akan mendorong umat Kristen, umat yang percaya kepada Kristus, agar supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kemauan kita untuk turut memperbaiki situasi di masa-masa saat seperti ini. Kita dituntut untuk wajib ikut mentaati protokol pemerintah di masa-masa pandemi ini. Kita juga dituntut untuk ikut menjaga kedamaian, menjaga keharmonisan, sehingga terlibat dalam karya bakti terhadap sesama. Nah, ini menuntut kita meminta pengorbanan yang tidak sedikit dari kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita belajar di masa pandemi ini bahwa kehidupan baru di era neonormal telah menuntut kita untuk tidak saja menjaga diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, tetapi kita diminta untuk menjaga sebuah kehidupan bersama, agar supaya tetap terawat bersama, memperoleh kesehatan bersama. Sehingga dalam situasi ini, kita diajak untuk siap menderita, seperti yang telah dilakukan oleh Kristus. Yang mana Ia pun turut serta menderita. Nah, kita mungkin menderita selama ini di masa pandemi ini. Kita merasa sangat sulit untuk kita melakukan aktivitas. Dan bahkan di dalam pribadi kita pun kita merasa sulit untuk kita bernafas. Ketika kita beraktivitas, kita harus memakai masker. Dan kita melihat juga menyaksikan para petugas kesehatan, para medis, para dokter. Mereka bekerja dengan ekstra 24 jam. Melakukan semuanya itu hanya untuk banyak orang, untuk sesama. Bahkan kita melihat dan menyaksikan para pengusaha yang mereka harus rela dengan situasi kemerosotan ekonomi akibat penutupan banyak akses, dan juga anak-anak harus berusaha untuk mereka belajar secara mandiri tanpa bimbingan langsung dari guru atau dari dosen dan seterusnya. Artinya dunia saat ini telah terguncang, Bapak Ibu. Sehingga kita diminta sebagai umat yang percaya kepada Kristus, sebagai gereja, untuk kita tetap
bersedia tetap untuk melayani Tuhan, tetap untuk kita beribadah dari rumah kita masing-masing, seperti hal yang kita lakukan saat ini, dan juga ibadah minggu dan seterusnya. Kita pun diminta untuk beribadah dari rumah kita masing-masing. Hal ini kita dituntut untuk menjaga iman, menjaga persekutuan itu sendiri, menjaga persekutuan di dalam gereja terhadap jemaat dan sesama. Pandemi ini ternyata menguji semua orang, bukan hanya kita. Namun sebagai orang yang percaya, kita harus tetap percaya. Situasi ini bukanlah hukuman Bapak Ibu bagi kita, melainkan sebuah kesempatan bagi kita untuk terus diuji, terus dimurnikan. Justru pada masa pandemi ini, kita terpanggil menjadi orang Kristen yang mampu untuk menjadi berkat bagi sesama manusia, Bapak Ibu. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan surat Petrus pertama dan kedua di sini ditulis kepada jemaat-jemaat Kristen di perantauan, yang mana mereka juga telah mengalami pengusiran. Mereka harus merantau dari kampung halaman mereka masing-masing. Mereka harus siap diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan yang tidak menentu. Dan situasi itu tentu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat di dalam perantauan itu orang-orang Kristen pada masa itu, mereka telah mengalami suatu penganiayaan. Mereka harus siap menjadi martir. Sehingga sejak awalnya gereja telah sadar bahwa penderitaan akan menjadi sebuah paket yang lengkap, bersama pilihan untuk percaya kepada Kristus. Namun Bapak Ibu, penderitaan yang dialami karena memilih menjadi Kristen yang sungguh-sungguh adalah sebuah cara Tuhan untuk menguatkan gerejanya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita siap untuk selalu mengalami penderitaan selama kita hidup di dunia ini. Sebab sesungguhnya kesiapan dan kegigihan kita di dalam kita menjalani penderitaan kita adalah upaya untuk menjalani kabar baik bagi semua makhluk. Justru kegigihan dan ketekunan kita menjalani seluruh penderitaan akan menjadi sebuah kesaksian yang benar tentang Injil Kristus. Justru kegigihan dan ketekunan kita melawan dosa akan menempuh jalan penderitaan. Namun kegigihan dan kerelaan kita juga akan menjadi sebuah kabar baik bagi banyak orang yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus. Dan firman Tuhan malam hari ini, kita diminta untuk bersama-sama tetap tekun, tetap setia, tetap siap untuk menderita menghadapi berbagai tantangan hidup dengan mengandalkan Kristus di dalam hidupmu. Maka dengan yakin dan percaya kita akan diberkati. Tetap berjuang, tetap berada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan dengan mengandalkan firman-Nya. Marilah kita hidup berkemenangan atas penderitaan kita masing-masing.
dengan bersukacita di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita menjalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam Kristus Yesus, kami bersukacita, bersyukur atas firman Tuhan malam hari ini, yang mana telah mengingatkan kami untuk kami siap menjalani hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun dunia telah menawarkan berbagai-bagai sukacita bagi kami, tetapi di dalam Kristus ada kebenaran, ada sukacita, ada berkat, ada janji kehidupan yang kekal, ada damai sejahtera, dan ada berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami anak-anak-Mu, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini di sepanjang perjalanan hidup kami, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersama-sama kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Kasih Karunia. Di dalam setiap pergumulan kehidupan bergereja kami. Di dalam pergumulan persekutuan kami. Di dalam masa-masa pandemi ini. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya dengan iman yang teguh, ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dimanapun kami melangkah, kami tahu bahwa Tuhan beserta kami. Tuhan ada dalam hidup kami. Dan bahkan Tuhan memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Johannes Wadu, sebagai KMJ kami. Tanggung jawab yang diemban di tengah-tengah gereja kami. Tuhan kami mohon pertolongan dan kekuatan bagi hamba-Mu, agar ia mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anak yang ada di tempat yang jauh. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati dia, mereka semua, agar mereka pun tetap mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat dan pertolongan, perlindungan yang hanya datang dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami datang, kami berdoa juga untuk diaken dan penatua yang saat ini di dalam tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat yang dari rumah ke rumah. Tuhan kami mohon ya Bapa, berkati para presbiter di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya, di dalam segala aktivitas mereka, di dalam pergumulan rumah tangga mereka. Tuhan senantiasa menopang, Tuhan senantiasa melindungi, agar mereka tetap berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus ke-6 Pelkat yang ada juga Tuhan, di dalam tugas-tugas pelayanan mereka, di dalam kehidupan pergumulan rumah tangga mereka masing-masing, pergumulan kehidupan tugas pekerjaan mereka. Tuhan juga tetap memberkati mereka masing-masing. Kami berdoa untuk PHM, komisi pegawai kantor, dan semua jemaat GPIB Kasih Karunia yang telah menjalankan kehidupan mereka dari rumah mereka masing-masing dalam tugas pekerjaan, tugas pelayanan yang telah mereka lakukan dimanapun mereka berada. Kami mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, agar senantiasa mereka tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Di dalam pergumulan kehidupan jemaat-Mu, suami istri, pergumulan kehidupan anak-anak,
Tuhan kami mohon Engkau menyertai, Engkau selalu mendengar setiap permohonan mereka. Engkau selalu menjawab setiap pergumulan mereka, agar nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Kami mohon ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati, menyertai dalam kehidupan setiap pergumulan mereka masing-masing, agar mereka tetap berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini yang berada di dalam hari sukacita, berulang tahun atau ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati sukacita yang mereka alami. Senantiasa mereka mensyukuri akan semua kebaikan dan rancangan Tuhan bagi mereka semua. Bagi jemaat yang mungkin di dalam keadaan duka cita, kami memohon Tuhan Engkau memberkati, memberikan mereka penghiburan, dan memberikan mereka sukacita senantiasa, agar mereka tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini telah menyaksikan tayangan ini dengan kepala yang tertunduk, hati yang terangkat kepadamu. Tuhan kami mohon Bapa, Engkau mau mendengar permohonan setiap jemaat yang selalu berharap dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan sembah kami. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami datang dan memohon kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan doa secara sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.